Keesokan harinya, Linda terbangun sendirian, mendapati Bradley sedang mandi, tanpa sehelai benang pun, di tepi pantai. Tiba-tiba, badai tropis menerjang dengan ganas, dan sebatang pohon kelapa tumbang nyaris menimpa mereka. Linda, dengan sigap bereaksi, mendorong Bradley, dan menyelamatkannya dari hantaman pohon kelapa itu. Di tengah hujan yang lebat, mereka menemukan sebuah gua. Di sana mereka saling berpelukan agar keduanya bisa saling menghangatkan satu sama lain. Sejak saat itu, sesuatu berubah. Mereka mulai bergerak sebagai sebuah kelompok, bukan semata-mata karena kepentingan untuk bertahan hidup, melainkan karena ikatan kepercayaan yang dalam. Begitu badai reda, Bradley dan Linda berupaya membangun kembali tempat berlindung di dataran yang lebih tinggi. Sebagai tanda terima kasih atas kebaikan Linda selama ini, Bradley menawarkan untuk menyiapkan makan malam istimewa. Pada malam harinya mereka berdua menyantap makanan buatan Bradley, yang tidak diketahui oleh Linda. Makanan yang dibuat Bradley ternyata sudah dicampur dengan bahan-bahan yang mengandung racun. Linda tiba-tiba merasa pusing. Pandangannya kabur. Bradley lalu menyarankannya untuk berbaring. Setelah Linda terlihat sudah tidak berdaya, Bradley segera melarikan diri dengan rakit yang diam-diam ia buat dari ranting dan tali. Namun, belum lama, Bradley mendayung. Tiba-tiba rakit yang dibuatnya mulai terlepas satu persatu, dan ombak besar lalu menerjang dan menghancurkan rakitnya, menenggelamkannya ke dalam air laut yang dingin. Di sana, ia berjuang keras untuk tetap sadar, sementara tarikan ombak membawanya lebih jauh menuju kedalaman. Bradley mulai berhalusinasi, membayangkan tunangannya, Zuri, membantunya untuk naik ke permukaan. Namun ternyata itu hanya Linda, yang di luar dugaan telah kembali sadar dengan cepat, menyeretnya kembali ke daratan. Sesampainya di darat, Linda mencoba melakukan CPR dengan tujuan agar Bradley memuntahkan air laut yang sudah ditelannya. Bukannya Bradley yang muntah, malah Linda yang muntah cukup brutal sampai menutupi wajah Bradley dengan sisa makanan yang terkontaminasi racun itu. Keesokan harinya, setelah upaya kabur yang gagal, Bradley pura-pura menyesal dan mulai mengarang alasan yang tidak masuk akal. Linda dengan anehnya mencoba untuk memaklumi hal itu dan tetap memberi makan Bradley dengan sate gurita, tanpa diketahuinya bahwa gurita yang dimakannya merupakan jenis gurita yang mengandung racun pelumpuh syaraf, membuatnya tidak bisa merasakan apa-apa, namun tetap sadar. Kesempatan ini digunakan Linda untuk memberi Bradley pelajaran, balas dendam akan apa yang dilakukannya kemarin malam. Linda dengan cepat memanaskan pisau di perapian, dan kemudian menurunkan celana Bradley, hingga tak tertutup sehelai benang pun. Suaranya dingin saat ia menyatakan bahwa Bradley akan belajar untuk patuh dan taat pada perintahnya. Ia lalu mendekatkan logam panas itu ke si joninya Bradley. Dengan satu sayatan cepat, semburan darah menyembur ke wajah Bradley. Namun betapa leganya Bradley bahwa asal darah itu bukan dari joninya, namun dari seekor tikus. Dengan nada mengancam, Linda pun berbisik bahwa kedepannya bukan tikus lagi korbannya. Setelah mengajarkan Bradley tentang siapa yang memegang kendali di pulau itu, Linda semakin percaya diri dengan posisinya yang dominan. Dan ketika sedang mencari makanan di dekat pantai, dengungan mesin tiba-tiba mengganggu keheningan. Itu Zuri, tunangan Bradley, dengan kapal nelayan setempat, mencoba menyisir perairan dan akhirnya menemukan jejak Linda dan Bradley di pulau tersebut. Namun, alih-alih lega, Linda bereaksi sebaliknya. Dia merasa Zuri hanya pengganggu yang merusak rencananya. Linda menyapanya dengan senyum yang dipaksakan. Dengan tenang dan penuh perhitungan ia mengarahkan Zuri dan nelayan itu ke tebing tempat ia hampir mati tergelincir beberapa hari yang lalu. Ketika Zuri tergelincir dan bergelantungan di tepi jurang, Linda hanya mengamati, dengan tatapan kosong tanpa menawarkan bantuan sedikit pun. Kembali di camp, Linda berpura-pura sakit untuk menutupi rasa bersalahnya, meskipun Bradley merasakan kegelisahan dari gerak-geriknya yang tidak biasa.